Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohilman Abdul Halim dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan 1 hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Randy Aridayani SMH. Pada pertemuan ke-1, bab 1 percobaan logging atau ATM. A. Pengertian dan sifat percobaan atau pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 4. Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk TP percobaan adalah hanya untuk TP yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Sifat percobaan adalah sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidana orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidana perbuatan, yaitu bahwa TP percobaan merupakan satu TP yang bulat dan lengkap. Yang B, dasar patut dipidana percobaan, itu teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Menganut teori ini, Van Hama. 2. Teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Yang kedua, teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. C. Unsur-unsur percobaan. Adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Yang kedua, permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Terhadap hal ini, ada RSHD atau putusan MA Negeri Belanda tahun 1934 mengenai pembakaran di Eindhoven. Kasusnya adalah A dituduh hendak membakar rumah B dengan persetujuan B. Pada malam yang telah ditentukan, A masuk ke rumah B dengan mengaruh barang-barang yang mudah terbakar di setiap kamar, yang kemudian dihubungkan dengan sumbu satu sama lainnya, yang kemudian dihubungkan pada kompor gas yang akan mengeluarkan api jika ditembakkan. Penarik pistol gas dikaitkan dengan tali dan melalui jendela ujungnya digantung di luar rumah. Barang-barang itu disiram bensin dengan maksud apabila tali kompor ditarik maka barang-barang akan cepat terbakar dan merembet ke seluruh rumah. Setelah pemasangan tali kompor selesai, A mengeluarkan barang-barang lain yang tidak disiram bensin. Sementara itu, karena tertarik bau bensin yang menyengat, orang-orang yang lewat di depan rumah menjadi ribut sehingga A tidak menyelesaikan maksudnya untuk membakar rumah karena keburu banyak orang. Terhadap kasus tersebut, menurut Gereshoff atau peradilan di Hertegeshoff, perbuatan A adalah permulaan pelaksanaan
dan A dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara karena melanggar pasal 53 pasal 187 KUHP. A mengajukan upaya hukum dengan alasan bahwa HOP atau pengadilan telah salah menafsirkan pasal 53 KUHP dan menyatakan bahwa yang dilakukannya baru merupakan perbuatan persiapan. Jaksa Agung Muda Besir menyimpulkan perbuatan A adalah perbuatan persiapan karena belum merupakan perbuatan yang sangat perlu untuk membakar rumah yang telah diniatkan dan tidak langsung berhubungan dengan kejahatan yang dituju. Atas dasar alasan tersebut, HR membatalkan putusan HOP dan A dilepaskan dari segala tuntutan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. A adanya penghalang fisik. Yang kedua, akan adanya penghalang fisik. Ketiga, adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Pengunduran diri secara sukarela, tindak penyelesaian. Misalnya, orang yang memberikan racun pada minuman korban tetapi kemudian segera memberikan obat penawar racun sehingga korban tidak jadi meninggal. Alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah 1. Untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tindak pidana. 2. Pertimbangan utilitas kemanfaatan. Atas dasar alasan MVT tersebut, ada pendapat bahwa dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformulkan, alasan pemaaf, alasan penghapus penuntutan. D. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai, itu akibat yang dilarang menurut UU tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menilik keberatan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan menurut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menilik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku TF. Jadi menurut MVT tidak mungkin ada percobaan pada objeknya yang tidak mampu. Yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. E. Pemindaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhi dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak pidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap TP kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 22, UU TP korupsi, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.